Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak soleh? Anak soleh? Alhamdulillah, senang sekali hari ini Allah beri kita kesempatan untuk berjumpa lagi di Masjid Al-Ittihad, masjid yang insya Allah penuh rahmat dan berkah ini. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak hebat, masih pada ingat nggak kalau Kak Zahra bilang Nabi Muhammad, jawabnya cakep. Kalau Kak Zahra bilang Nabi Ibrahim, masih ingat. Nabi Daud, Nabi Musa. Ya, sekali lagi mari kita haturkan sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati para ustadz, ibu, bapak yang hadir di masjid hari ini, dan adik-adikku yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah fokus ya? Sebelum berlanjut, kira-kira nih kalian sekolahnya masih online atau offline? Masih online. Karena online pelajarannya mas ada yang kelupaan nggak? Enggak. Wih, mantap yang bilang enggak. Masya Allah, semoga kita semua tetap ingat ya sama pelajaran kita. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau beneran ingat, coba yuk kita, Kak Zara mau tanya dulu, nama ayah Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Yang tahu langsung cung bilang ana ya. Ulang. Nama ibunda Rasul. Nama ibunda Rasul. Siapa itu yang cantik? Cerdas, Sayyidah Aminah. Kemudian nama putri Rasulullah yang perempuan yang paling disayangi oleh Rasul. Ada yang tahu? Yang tahu dapat kupon hadiah dari Kak Zahra. Nanti kuponnya bisa ditukar. 1, 2. Ayo yang tahu cung ucapkan ana. 1, 2. Iya, tadi yang belakang juga itu yang cantik. Oke, catat. Kak, namanya siapa Kak? Siti. Fikri. Kakak Fikri ganteng. Yang belakang kerudung coklat, namanya siapa Neng? Baru itu Siti ya. Zakiyah dan Fikri. Baik, yuk kita awali dengan bersama menyanyikan lagu Rohatil. Pada tahu ya? Oke deh. 1, 2, 3. Rohatil akhyaru tashdu filayalil maulidi wa barikun nuri mimma langsung. Abdullah nama ayah, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Cakep. Khadijah istri setia
Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Syep, terima kasih, hebat sekali. Hafal ya semuanya? Gampang? Gampang? Wih, mantap, rapi semua. Baik, yang Kak Zara tunjuk yang posisi duduknya paling tinggi akan Kak Zara tunjuk pertama. Yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Iya, ganti. Yang paling pendek duduknya. Yang sedang, yang duduknya paling sedang Kak Zara tunjuk. Iya, ada yang paling tinggi pada duduk, yang paling pendek langsung pada ninggiin badan. Oke deh, Bang, abang ganteng yang pakai baju kuning. Abang ganteng, kemarin hadir nggak pas Kak Zara sama Kak Asep dongeng di sini? Hadir. Kemarin kakak menceritakan kisah Nabi siapa? Woi, nyaris, keren, nyaris Bang. Kita kemarin menceritakan tentang ulul azmi, Nabi yang diberikan cobaan yang amat berat, namun mereka tabah dan kuat menghadapi cobaannya. Semuanya ada yang tahu kemarin menceritakan tentang Nabi cerdas, Nabi Adam, bareng-bareng Idris, Nuh, Hud. Nabi Ibrahim termasuk Nabi ulul azmi? Termasuk? Kalau gitu yuk semuanya kita bersiap mendengarkan kisah Nabi Ibrahim yang akan disampaikan oleh Kak Asep. Baik Kak Asep, kepada Kak Asep kami persilahkan. Tes, cek, ada? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Segala puji milik Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan di sini. Semoga kebersamaan kita pada malam hari ini ada dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Apa kabar semuanya? Kak Asep akan lanjutkan kalau sudah sepi. Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Yang gerak-gerak akan ketahuan. Sebelum cerita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita sedikit cerita tentang untuk apa kita hidup di dunia ini. Kita coba sederhanakan. Saya ada permainan, mungkin udah ada yang tahu. Masih ingat? Yang masih ingat? Ada? Ada yang nggak tahu juga mungkin.
Satu, dua, tiga. Hidup ini seperti seutas tali. Ada saatnya kita dilahirkan ke dunia ini untuk menjalani seutas tali kehidupan ini sampai akhirnya kita kembali kepada Allah. Ada yang usianya pendek, ada yang usianya panjang. Tidak penting pendek panjang. Yang terpenting adalah tengok. Selama menjalani hidup kita termasuk manusia yang putus asa atau tidak. Padahal Allah mengatakan wala tai'asu min rauhillah. Janganlah putus asa dari rahmat Allah. Itu yang Allah minta. Dan dalam kehidupan selalu ada dua pilihan. Ada susah, ada senang. Ada kaya, ada miskin. Ada dunia, ada akhirat. Ada surga, ada. Demikian pun tambang ini ujungnya ada berapa? Ada? Ya. Ada. Satu, dua. Oh, ada 4. Oh iya, karena ada dua kehidupan. Ada yang pendek, ada yang panjang. Umur manusia pun begitu, ada yang pendek, ada yang sangat panjang ya. Ada yang sangat panjang. Iya. Tapi apapun yang penting gimana biar kita selamat dunia akhirat. Mana tadi? Oh iya, karena cuma ada dua pilihan dalam hidup itu. Terserah mau baik atau mau jelek, itu pilihan kalian. Anak soleh? Iya. Terus gimana ini? Ya udah. Kalau tahu di dunia itu cuma ada dua pilihan, loh. Berarti kita putuskan mulai dari sekarang kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bismillah. Ujungnya sekarang ada berapa? Hitung yuk. 1, 2, 3, 4 ya. Udahlah, nggak usah mikirin saya meninggalnya kapan ya, nggak usah. Baik, kita ujung kehidupannya kita taruh aja ya. Mana ya? Taruh sini aja. Ya, sip. Tadi mana ujungnya? Oh, nggak ada ya. Yang jelas bersikaplah menjadi anak yang baik. Cuman ada dua pilihan, surga, neraka. Mau masuk mana nih? Kita putuskan hari ini juga. Bismillah. Kalian ingin masuk surga. Kamu senyum-senyum dari tadi. Mau masuk surga kamu? Siapa yang ingin masuk surga? Telat ya saya. Ulangi, siapa yang ingin masuk sumur? Giliran sumur udah masuk surga semuanya. Sebentar. Salim. Sini. Nama siapa? Rizky. Siti. Oke, Siti. Rizky. Barang. Rizky. Oke. Kelas berapa? 4. SMA. Baik, Siti. 4. Siti sebat. Cita-cita mau jadi apa? Dokter. Wih, polisi tidur keren. Apa? Dokter. Kelas 4 ya, berarti habis kelas 4 kelas 5 kelas 6. Setelah itu kelas 7 ya. 7 ya. Baik. Ada yang kelas 6 di sini? Saya kelas 6. Ya, bagus. Di sana ada anak kelas 6 tidak lulus.
dia memutuskan untuk melakukan ini? Di sana, bukan di sini, sana. Dia ikat lehernya. Ini tahun berapa saya lupa ya. Yang satunya diikat di bambu di dapur, kan gentengnya ada bambunya gitu tuh. Ikat situ, dia naik kursi. Ya Allah, saya nggak lulus, saya malu. Saya tahu ini dosa ya Allah, tapi saya malu. Semoga diampuni dosa saya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Salah lagi kok itu doanya. Dia hanya loncat. Kayunya patah. Gentengnya itunya, bambunya patah. Selamat dia. Alhamdulillah ya Allah. Makasih. Nggak jadi. Alhamdulillah. Coba saya mati dosa saya. Dilihat ada sumur. Udah ini nih kayaknya nih. Saya malu ya Allah, loncat. Lupa musim kemarau gak ada airnya. Ya, selamat dia. Naik lagi ya Allah, alhamdulillah selamat ya. Yang terakhir ngambil pisau dapur, buka dengan bajunya. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Pisaunya tumpul. Sakitan. Ya Allah, gak jadi. Selamat. Termasuk yang ini, misalnya. Dia melakukan ini. Kemudian gini, mau pegang ini, yang kanan ini, jantungmu mana? Oh ini. Ya. Orang tua tahu kamu ngaji di sini? Apa? Bapak Ibu tahu kamu ada di masjid sekarang? Tahu. Ada yang tahu rumahnya? Apapun yang terjadi, kita ucapkan inna lillahi Islam, agama yang benar adalah Islam. Kalau saya hitung 1 hingga 3, kamu tarik yang kencang ke sini, ini ke sini ya. Bismillah. Jantungnya turun lagi. 1, 2, 3, tarik. Oh, alhamdulillah, kembali ke sana. Nariknya setengah hati. Baru kali ini ada yang bunuh diri megangnya begini. Alhamdulillah selamat ya. Usia itu urusan Allah. Anak soleh. Kita akan mulai dengan ceritanya tentang ulul azmi. Kali ini tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Baik, sebelum dimulai kita baca basmalah sama-sama. 1, 2, 3. Bismillah. Mohon maaf sebelumnya pada asatid. Ini ada Pak Narsikin, ada Pak. Saya di atas nih ya, mohon maaf. Didengarkan karena di akhir saya ingin nanya ke beberapa orang, dengerin apa tidak. Biasanya yang saya tunjuk anak yang paling gede dulu. Saat itu terik matahari sangat panas sekali. Setiap orang berdiam di rumah masing-masing, kecuali ada satu orang sudah tua, usianya sekitar 85 tahun. Jangan salah, orang ini meninggal di usia 250 tahun. Nah, saat itu usianya berapa? 85 tahun kurang lebih. Apa yang dia lakukan? Dia lagi megang pahat sama palu. Ternyata dia lagi ngukir. Apa yang diukir? Batu. Diukir, jadilah sesosok
kayak manusia tapi bukan. Selesai dibikin, digeser sama dia, selamat datang Tuhan. Ternyata dia lagi bikin Tuhan dari batu, digeser. Ada lagi bahan dari kayu, dipahat lagi. Ya terus begitu sampai sore hari. Dia rupanya lagi lembur, terus sampai malam. Dia nggak ada sholat, nggak ada apa, terus bikin. Pagi harinya pun begitu, bangun tidur, yang dipikirin patung, bikinnya dari yang kecil segini sampai yang besar, karena mau dijual besoknya. Siapa dia? Namanya adalah Nazar. Siapa? Nazar. Ayahnya Nabiullah Ibrahim. Nah, pagi harinya Ibrahim ngeliatin, waktu itu masih muda. Usia kalian, karena Ibrahim dilahirkan ketika ayahnya usia 75 tahun. Berarti usia Ibrahim saat itu berapa? 10 ya? 10-11 mungkin ya. Dia ngeliatin, ayah lagi bikin apa? Ayah yang liatin, udah liatin aja lah kamu, jangan banyak tanya. Enggak, itu buat apa itu ayah? Hiasan. Kamu sembarangan, itu Tuhan. Yang kecil ini ayah, jangan begitu, itu Tuhan. Tuhan juga itu. Lucu ya. Itu Tuhan, disembah. Disembah. Apaan ini? Tuhan itu, kamu harus nyembah. Enggak ya. Dasar anak kecil, udah diem. Maaf lagi, Ibrahim lihatin, ini ada yang gede ini. Oh, colok matanya. Kok kagak ngedip ini Tuhannya diem baik. Ternyata ayahnya sedang membuat patung yang nantinya akan disembah. Boleh tidak? Masa Tuhan dibikin sama kita? Keren banget ya. Akhirnya selesai, diangkut pakai gerobak. Saat itu belum ada mobil, belum ada motor, adanya gerobak. Bannya saja dari kayu, bukan dari karet, kayu masih. Kayak roda zaman dulu. Dulu ada delman namanya dari kayu. Baik, itu sampai 3 lagi. Kalau masih sikut-sikutan berarti nggak lanjut. 1, 2, 3. Siap dengan pertanyaan ya. Yang pertama. Udah bisa semua jawaban yang pertama. Kita lanjut aja ya. Akhirnya bawa gerobak, mulai diinteri. Ayo Tuhannya, Tuhan, ayo Tuhan, baru bikin. Tuhannya baru bikin. Ayo siapa lagi? Ada yang beli. Ini berapa yang batu? Wah ini mahal. Enggak, yang murah aja nih. Ini berapa? Ini yang kecil ini berapa ini? Itu Tuhan. Iya. Maafin. Berapa ini? Nah itu murah. Udah ini aja, masukin ke kantong kresek. Tuhan dibawa pakai kantong kresek. Udah dah. Setiap waktu ayahnya Nabiullah Ibrahim itu sibuk dengan pesanan membuat patung. Membuat apa? Patung. Karena saat itu seniman yang paling ahli beliau, yang lain kurang. Bikin patung, kumisnya panjang sebelah. Oh dia enggak, kumisnya sama gitu, matanya kiri kanan sama, yang lain kecil sebelah, dia enggak. Berarti pinter kan? Waktu berlanjut sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, tumbuhlah Ibrahim menjadi seorang pemuda. Dan beliau sudah mulai bingung dengan masyarakat sekitar yang menyembah patung. Akhirnya dia, ya Allah, aku bingung ya Allah. Ya Tuhan, dia bilang awalnya. Kemudian lama-lama, aku harus mencari Tuhan itu yang mana sebenarnya ya. Dia pergi ke tempat pembuatan patung ayahnya. Dia ambil salah satu patung dari kayu. Kamu ini Tuhan? Yakin? Coba saya lempar. Bangun. Tuhan gak bisa berangkat.
bukan ini, taruh lagi. Akhirnya pergilah dia ke sebuah tempat, ke sebuah bukit. Dia bersender di situ, saya ingin melihat Tuhan. Siapa tahu hadir hari ini. Duduk sampai kelupaan, ketiduran dia. Waktu mulai beranjak malam, dia malam. Dilihatnya ada yang bersinar cemerlang di depannya. Itu bintang. Ini Tuhan ini. Tuhan tidak dapat digapai, jauh bercahaya. Ya, aku yakin sekarang Tuhanku adalah bintang ini. Akhirnya dia berkeluh kesah, ya Tuhan, masyarakatku mereka menyembah patung sampai waktu menjelang pagi. Kemudian terdengar suara burung ayam. Dia lihat bintang hilang. Loh, kok Tuhan hilang? Saking khusyuknya doa. Bukan berarti. Besoknya lagi dia ke situ, muncul bulan. Ini lebih gede. Ini Tuhanku. Ini Tuhanku ini. Begitu pagi bulan hilang, muncul matahari. Langsung dia pegang kepala. Ini dia Tuhanku, ya ampun, aku kok bisa gak tahu ya segede ini. Silau Tuhan gak bisa dipandang, pasti ini nih. Ternyata begitu sore matahari hilang, akhirnya timbul keyakinan bahwa itu bukan Tuhan. Pasti Tuhan berbeda. Allah menanamkan hidayah ke dalam hatinya. Akhirnya apa kata dia? Ya Rabb, ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Engkau maha besar, maha tinggi, maha serba maha, dan itulah Allah Tuhan. Akhirnya dia bercerita kepada penduduk, wahai penduduk, Tuhan kalian bukan itu. Ya, coba lihat patung, maaf ya, kita tunggingin. Ayo balik, tuh nggak bisa. Ini bukan Tuhan, bikinan manusia. Wah, orang-orang kaget, sembarangan Tuhan kita deh. Bukan Tuhan, sadar. Dia pergi ke bapaknya. Wahai ayahku, ayahnya sudah 100-an tahun lebih, tapi masih kekar karena usianya 250 tahun. Kenapa Ibrahim? Engkau sesat ayahku. Ini bukan Tuhan, ini ciptaanmu. Engkau mau bentuknya kayak gimana tergantung kamu, dan Tuhannya jadinya seperti itu. Kamu ngomong apa Ibrahim? Aku ini bikin itu berdasarkan wahyu, berdasarkan berita yang disampaikan harus begini, harus begini. Aku nggak sembarangan bikin. Tidak ayahku, ini bukan Tuhan. Kalau memang ini Tuhan harusnya kuat. Iya, Tuhan yang kuat. Ayah ini cuma dari roti, kuat gimana? Habis tuh ya. Tuhan ini sobek-sobek. Kamu sembarangan berarti Tuhan. Terus berdakwah. Anak soleh. Siap dengan pertanyaan ya? Iya, yang banyak goyang saya tanya nih. Nama ayah Ibrahim siapa? Ini kok yang ini video. Lupa kan? Nah, dengerin makanya. Yang lain juga sama, nggak tahu. Lanjut. Akhirnya berita tersebut sampai ke penguasa. Saat itu namanya siapa ya penguasa saat itu ya? Ada yang tahu? Pinter, subhanallah. Takbir buat ya, Allahu Akbar. Cuman sedikit pendukungnya saya. Ya, salam satu. Udah. Selebrasi lagi. Mang bola ini. Keren. Akhirnya Namrud kesel. Emang ada apa? Ini Pak, Tuhan kita dibantai. Sama siapa? Namanya Ibrahim. Kok bisa? Wah, sombong banget Tuhan dibantai. Iya Pak, tolong diurusin Ibrahim. Wah. Nah saat itu kebetulan Namrud itu lagi bikin tempat yang gede buat ibadah, dan di situ ada patung besar. Rajanya patung karena paling gede. Terus ditaruh patung yang lain. Tadinya Namrud nggak begitu percaya dengan ulah Ibrahim. Nah, udah biarin, anak muda suka begitu emang.
nasehatin aja. Tetapi sebuah peristiwa besar terjadi. Apa ada yang tahu? Yang megang HP siapa? Ada yang megang HP? Nah, itu saya kasih tahu Pak itu aja. Pak Ikin aja, itu ada yang megang HP. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ibrahim alaihissalam mengambil kapak punya ayahnya. Kapaknya bagus. Dia bisa memotong batu saking kuat. Pelan-pelan di malam hari. Dia mengintip-ngintip. Ada orang nggak ya? Oh, ada. Buka pintu. Tinggal yang gue, gede banget nih mah. Yang lain udah, acungkan aja dulu. Oh nggak ada, tadi mati semua dah. Kemudian ambil tali diikat kapaknya, digantung di leher patung yang besar. Ayo, lanjut. Lah, bapak. Tuhan kayak gitu. Oh itu dipegang matanya dia jalan ini. Tuhan kayak gini. Udah ya, dadah. Pulang. Besok paginya semua heboh. Pengumuman. Oh kumpul. Tuhan ada yang bunuh. Semua ada apa? Tuhan ada yang bunuh. Tuhan ada yang bunuh. Pada masuk. Oh, ya ampun. Ini kepala Tuhan yang mana ini? Ada di bawah. Ini kali enggak pas. Yang cari. Wah, sampailah ke siapa tadi? Raja Namrud marah. Marahnya nggak tertahankan, mukanya tuh merah, matanya merah, bibirnya merah, hidungnya merah. Wes kayak apa itu? Siapa yang melakukan ini? Jawab. Nggak ada yang jawab, nggak ada yang tahu. Tahu siapa itu? Bukan sembarangan kagak. Ini siapa? Saya agak curiga satu orang. Siapa? Kok kayaknya Ibrahim deh. Wah, berarti benar berita selama ini. Panggil Ibrahim, bawa ke sini. Nggak usah ditanya lagi, bawa. Didatangi sama polisi mereka. Mana rumah Ibrahim? Itu langsung pedang, kampak, tombak, jarum. Buat apa jarum nggak jadi? Pakai pedang. Ibrahim keluar. Nabi Ibrahim santai keluar. Ya, ada apa? Tangkap. Diam aja Ibrahim ditangkap. Jangan lawan. Kagak melawan dari tadi begini. Bawa. Badannya gede-gedein tentaranya itu. Habis nangkap Ibrahim. Dadanya gagap perkakas. Jangan. Perkakas mah ember dayung. Wah, gak perkasa. Ini ya Ibrahim. Merasa menang. Ini saya nangkap sama anak buah saya nangkap. Ibrahim, kamu yang menghancurkan patung ini. Nggak tahu. Kok nggak tahu? Itu kapaknya ada. Di mana? Itu di leher patung yang paling besar. Tanya aja dia kali dia tahu. Woi patung siapa ya? Ya nggak bisa lah, dia nggak bisa ngomong. Kok Tuhan nggak bisa ngomong Pak? Lu jangan ngomong deh, pokoknya diam. Emang Tuhan nggak bisa ngomong?
ngomong, lah kok gitu, kok disembah? Oh diam, pusing saya. Kamu kan yang melakukan? Bilang iya. Iya. Wah berani. Kalau kamu ditanya gimana? Kamu yang melakukan? Waktu itu kan saya kan ke rumah nenek. Nah, saya kan nenek hajatan. Terus banyak orang-orang kumpul. Panjang ceritanya itu. Enggak, Ibrahim langsung saya. Ini kira-kira hukumannya apa ya buat dia? Dibakar, dibungkut. Wah, dibakar. Akhirnya lihat jam. Akhirnya kita ikat. Ibrahim diikat, Ibrahim alaihissalam diikat. Saat itu ada malaikat mendekat. Wahai Ibrahim, aku sanggup melepaskanmu dan mengamankan dirimu kalau engkau setuju. Apa jawab Ibrahim? Enggak. Cukup Allah aja yang membantu. Saya tidak perlu bantuan dari yang lain kecuali Allah. Subhanallah. Makanya Khalilullah dapat gelarnya juga. Akhirnya bikinlah ketapel. Zaman dulu ketapel isinya bisa batu, bisa manusia. Iya. Zaman Nabi pun pernah, tapi nanti ceritanya. Ini kita cerita sama dulu lain. Ada ketapel karena kalau dilempar ke api begitu kan dekat. Sementara tengahnya di sono. Akhirnya siap-siap taruh di ketapel, nanti diputusin tambangnya, tapelnya dari karet, dilontar nanti. Semua pada bawa kayu bakar penduduk situ. Kata Namrud, siapa yang setia kepadaku, bawa kayu bakar semampu pada bawa. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Akhirnya Ibrahim tetap teguh pendiriannya. Kalau kita mah udah repot udah. Mau dibakar, dia hanya kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepaskan, langsung diputus tangannya. Masuk ke tengah barang api. Orang-orang berteriak, wow, oh mati kau, mati semua. Lihat wahai penduduk kaumku, wahai kaumku, kalau ada di antara kalian mencoba-coba menentang kepadaku, akan berakhir di api yang membara seperti Ibrahim. Kalian masih setia denganku? Setia, wahai Namrud. Bagus, kalau enggak seperti ini. Kita lihat, apakah Tuhannya Ibrahim sanggup menyelamatkan dia atau tidak? Tungguin, api masih membara. Akhirnya api pada Ibrahim tiba-tiba berdiri. La ilaha illallah. Kaget. Sebagian penduduk Raja Namrud langsung berpindah agama. Subhanallah. Anak-anak karena waktunya habis, gitu ya. Sampai sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Hikmah dari cerita ini, yo, jadi anak yang baik itu gampang. Jangan neko-neko ketika di masjid, ketika sholat, maka batal. Nggak usah begitu, biasa aja sholat. Kasihan kalian kan dihitung sebagai pahala yang di masjid ini. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat dan kemudian juga bisa bertemu di hari waktu